Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Salmakila. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Kira-kira penjelasannya seperti apa ya? Kita simak bareng-bareng yuk. Sebelumnya lebih baik kita mengenal apa itu biopsikologi. Jadi, biopsikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan fungsi dan kerja alat-alat dalam tubuh. Dalam mempelajari perilaku manusia, kita mengenal adanya 3 fungsi utama yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu fungsi kognisi, fungsi afeksi, dan fungsi konasi. Dalam biopsikologi ini, titik berat perhatian kita adalah meninjau kondisi faali atau kondisi biologis yang mempengaruhi fungsi-fungsi perilaku tersebut. Dalam memahami perkembangan perilaku, biopsikologi berpendapat bahwa evolusi mempengaruhi faktor genetik yang berpengaruh pada perilaku-perilaku yang bersifat psikologis. Lalu, setiap gen individu mengembangkan sistem saraf yang memiliki karakteristik sendiri, di mana kapasitas-kapasitas dan tendensi perilaku individu tersebut tergantung pada pola aktivitas neural yang khas, misalnya pikiran, perasaan, memori, dan sebagainya. Lalu, perilaku tiap individu ini muncul dan interaksi antara pola aktivitas neural dan persepsi individu terhadap situasi saat itu. Dan yang terakhir adalah keberhasilan perilaku individu memungkinkan gen yang mengandung perilaku untuk diturunkan pada generasi selanjutnya. Sebagai cabang ilmu dari psikologi, kajian biopsikologi terhadap perilaku ini terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama ada physiological psychology, fokusnya pada manipulasi sistem saraf melalui operasi, terapi elektrik, dan terapi kimiawi dalam kondisi eksperimen yang dikontrol dengan ketat. Jadi dalam eksperimennya biasanya digunakan hewan sebagai subjek penelitian. Lalu yang kedua adalah psikofarmakologi, di mana bergerak dalam bidang yang sama seperti physiological psychology, namun fokusnya lebih kepada obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf dan selanjutnya berpengaruh pada perilaku. Pengaruh zat kimia terhadap otak ini tidak semata-mata berkonotasi buruk, misalnya pengaruh zat depresif terhadap aktivitas otak, tetapi juga berusaha menemukan zat-zat kimia yang berguna dalam penyembuhan kerusakan otak dan zat-zat yang dapat mengurangi kecanduan obat. Kajian biopsikologi selanjutnya adalah neuropsikologi. Neuropsikologi ini mempelajari kemunduran perilaku akibat kerusakan otak. Pengembangan ilmu dalam neuropsikologi umumnya tidak dapat dilakukan melalui eksperimen, tetapi berdasarkan kasus yang ada atau melalui penelitian kuasi eksperimen. Neuropsikologi paling banyak diterapkan dalam cabang-cabang ilmu biopsikologi karena alat-alat tes yang digunakan dalam asesmen neuropsikologi ini sangat membantu dalam menentukan diagnosa dan memberikan terapi yang tepat bagi penderita kerusakan otak. Selanjutnya adalah psychophysiology, di mana fokusnya mempelajari kaitan antara fisiologis dan perilaku dengan cara mencatat respon-respon fisiologis manusia yang disebabkan oleh reaksi-reaksi psikologisnya, seperti atensi, emosi, dan proses penerimaan informasi. Prosedur penelitian yang dilakukan secara non-invasif, yaitu pencatatan reaksi yang diambil dari permukaan tubuh. Umumnya yang digunakan untuk mengukur aktivitas otak adalah elektroensefalogram atau EEG yang ditempelkan di kulit kepala. Kajian biopsikologi yang terakhir adalah comparative psychology, di mana ini merupakan bagian dari biopsikologi yang lebih menekankan pada perilaku biologis daripada perilaku yang disebabkan oleh mekanisme sistem saraf. Comparative psychology mempelajari perbandingan perilaku spesies yang berbeda-beda dan fokusnya pada genetik, evolusi, dan perilaku adaptasi dari berbagai spesies. Implementasi biopsikologi. Biopsikologi sangat memiliki pengaruh besar dalam perkembangan psikologis praktis di masyarakat. Media teknologi informasi sebagai media komunikasi juga banyak memanfaatkan konsep-konsep pendekatan biopsikologi dalam implementasi praktis di berbagai bidang psikologi terapan. Berikut merupakan bentuk implementasi tersebut, yaitu 1. Dalam bidang pendidikan. Terdapat sebuah pendekatan yang dikenal dengan brain-based learning. Pendekatan ini berorientasi pada keseluruhan fungsi bagian otak dalam proses belajar mengajar. Dunia pendidikan banyak mengembangkan model pembelajaran baru yang lebih menekankan pada pemberian stimuli pada kedua belah otak muridnya.
Dalam pendekatan ini diberikan gambaran bagaimana menerapkan pola pikir otak kanan dan otak kiri yang seimbang dalam pengajaran listening. Selanjutnya adalah pada bidang klinis. Pada bidang klinis telah berkembangnya psikoneuroimunologi. Psikoneuroimunologi adalah suatu pendekatan biopsikologi yang mencari hubungan dua arah, yaitu hubungan kondisi psikologis dengan susunan saraf pusat otak dan hubungan kondisi psikologis dengan sistem kekebalan tubuh. Dalam banyak hal, kondisi psikologis seseorang berpengaruh terhadap fungsi kekebalan tubuh, yang pada akhirnya merupakan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang dalam proses penyembuhan suatu penyakit, seperti penyakit psikosomatik atau psikofisiologik, gangguan kejiwaan seperti stres, kecemasan, depresi, skizofrenia, serta berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus lainnya. Selanjutnya adalah dalam bidang psikologi, industri, dan organisasi. Pada bidang ini berkembangnya pendekatan whole brain model, yaitu membagi otak menurut dua komponen utama. Yang pertama, kulit otak yang menata fungsi-fungsi kognitif serta sistem limbik yang menata fungsi-fungsi emosi. Dan yang kedua, membagi otak menjadi 4 bagian yang disebutnya 4 kuadran otak, yaitu ada area fungsi rasional, manajerial, sosio-emosional, dan strategik. Berkembangnya pendekatan ini didasari oleh konsep neuroscience tentang pemeriksaan neuropsikologi dan dominasi otak, pengkayaan tentang kecerdasan dan perilaku yang berkaitan dengan fungsi, dan kemampuan otak yang berkaitan dengan kualitas kemampuan SDM dan kepemimpinan. Pendekatan ini digunakan dalam pengembangan SDM dan organisasi. Dan bidang yang terakhir adalah bidang psikologi populer. Pada bidang psikologi populer berkembang berbagai pendekatan populer pada beberapa teknik assessment dan training perubahan tingkah laku seperti NLP, brainware management, otak tengah, hipnotika, sensomotorik, dan lainnya. Sekian penjelasan yang bisa aku sampaikan. Thanks for watching and see you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.